Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah media pembelajaran bahasa. Sebelumnya kita setelah membahas tentang ruang lingkup media pembelajaran, tentang definisi media pembelajaran, serta kenapa sih harus kita menggunakan media pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang manfaat media pembelajaran. Jadi, manfaatnya bagi guru dan bagi murid itu apa saja. Nah, tentu ketika kita sudah mengetahui manfaatnya, tentu kita bisa mengambil langkah-langkah apa atau media apa saja yang perlu kita gunakan untuk menyampaikan materi kita. Nah, manfaat media pembelajaran yang pertama, berdasarkan pengertian media kemarin, bahwa manfaat media adalah memperlancar proses interaksi guru dan murid dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat terbantu atau sehingga terjadi pembelajaran secara optimal. Jadi dari pengertian kemarin sudah dijelaskan penggunaan media selayaknya bisa membantu interaksi antara guru dan murid dan memperlancar sekaligus membantu mereka untuk memahami pembelajaran secara optimal. Jadi perbedaan antara penyampaian tanpa media dengan penyampaian dengan media itu lebih optimal penyampaian materi pembelajaran dengan media. Nah, menurut Kemp dan Dayton dalam buku Irawan dan kawan-kawan mengidentifikasi bahwa manfaat media pembelajaran itu ada 8. Yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Jadi dalam menyampaikan materi pembelajaran antara kelas A, B, dan C dapat diseragamkan semua. Jadi ketika kita mengajar dalam 3 kelas dengan mata pelajaran yang sama, kita dapat memakai media pembelajaran itu di 3 kelas. Jadi antara kelas A, B, C itu sama semua. Jadi bisa menseragamkan materi. Nah, yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Jika kita menggunakan media pembelajaran, tentunya siswa tidak akan bosan atau jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Begitu juga minat mereka bertumbuh dan rasa senang ini ada. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk aktif. Nah, dan yang ketiga adalah proses belajar lebih interaktif. Jadi dengan media pembelajaran siswa dituntut aktif. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif, tetapi ada siswa juga aktif. Nah, dari sini nanti akan muncul interaktif antara guru dan murid. Imbal balik katakanlah. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar lebih efisien. Nah, dikarenakan menggunakan media, maka jam pembelajaran tidak terbuang sia-sia. Seperti ketika kita tidak menggunakan media, mungkin kita menyuruh siswa ini untuk diam atau untuk memperhatikan, itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi dengan media, siswa sudah langsung tenang dan memperhatikan dengan apa yang kita berikan. Nah,
Selanjutnya, kualitas belajar dapat lebih ditingkatkan. Jadi dengan menggunakan media, diharapkan manfaatnya adalah kualitas belajar itu meningkat. Jadi ketika media kita gunakan, nah tadi tumbuh minat tadi. Nah minat itulah yang akan menjadi pembelajaran lebih optimal. Karena dengan minat yang bertumbuh, maka dia juga minat untuk belajarnya juga lebih kuat. Nah, terus proses belajar dapat dilakukan tidak hanya di kelas. Nah, jadi kalau kita menggunakan seumpama ketika kita menggunakan lebih atau kita menggunakan praktek, maka kita tidak hanya di kelas saja, tetapi bisa mengajak teman-teman itu untuk berkunjung kemana. Nah, seperti halnya kita berwisata dan mengambil mufradat-mufradat yang ada di wisata itu apa. Nah, jadi mendapatkan mufradat yang baru. Terus sikap positif siswa terhadap bahan belajar maupun proses belajar dapat ditingkatkan. Nah, sikap positif positif siswa terhadap bahan ajar semakin meningkat. Terus peran guru berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi guru juga mendapat manfaat, antara lain guru lebih harus produktif karena setiap materi pembelajaran yang disampaikan harus menggunakan media yang akan disiapkan atau yang sudah disiapkan. Nah, di situ juga guru dituntut untuk lebih aktif dan lebih memiliki inovasi-inovasi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Nah, menurut Ibrahim, bahwa media dapat digunakan untuk mengatasi hambatan belajar. Yakni, jadi media juga bisa untuk mengatasi hambatan-hambatan belajar yang dijumpai oleh murid dan guru. Yang pertama, menghindari verbalisme. Jadi kalau metode ceramah atau metode yang menitik beratkan hafalan, maka murid dituntut untuk menghafal apa yang disampaikan oleh guru, tetapi tidak dituntut untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi verbalisme dalam dunia pendidikan adalah yang bersifat hafalan. Yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi. Nah, saya sudah singgung di awal tadi bahwa penggunaan media dapat meningkatkan minat atau motivasi belajar siswa. Seperti halnya ketika kita memberikan media yang baru, otomatis minat siswa juga akan meningkat. Oh ya, itu apa yang dibawa Pak Jelen? Nah, kayaknya membawa apa itu? Nah, oh ya, ternyata yang dibawa adalah game. Nah, terus menarik perhatian murid. Nah, dengan minat yang tumbuh tadi, perhatian mereka juga akan meningkat otomatis itu. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Jadi kalau kita menggunakan media, kalau ada istilahnya keterbatasan ruang dan waktu, maksudnya dengan media, walaupun waktu kita menipis, tapi dengan media kita bisa memberikan nilai yang lebih. Kalau di ruangan kita memiliki keterbatasan, dengan media kita bisa berpikir luas. Umpama gini, teman-teman mau menggunakan atau mau mendengarkan bahasa Arab yang amiyah itu yang bagaimana? Tidak mungkin kita mendatangkan orang Arab ke sini terus
kita suruh ngomong